Maka di sini saya akan menjelaskan apa itu denaturasi. Denaturasi adalah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur kuartener, struktur tersier, dan struktur sekunder yang ada di dalam keadaan aslinya atau tidak memotong ikatan peptida. Dengan penerapan beberapa tekanan atau senyawa eksternal seperti asam atau basa kuat, garam anorganik pekat, sebuah organik pelarut misalnya alkohol atau kloroform, radiasi atau panas. Jika protein dalam sel mengalami denaturasi, hal ini akan mengakibatkan terganggunya aktivitas sel dan kemungkinan akan terjadi kematian sel itu sendiri. Denaturasi protein juga merupakan konsekuensi dari kematian sel. Protein yang terdenaturasi dapat menunjukkan berbagai karakteristik, dari perubahan konformasi dan hilangnya kelarutan hingga agregasi karena paparan gugus hidrofobik. Protein terdenaturasi kehilangan struktur terdi mereka dan karena itu tidak dapat berfungsi atau bisa kita sebut dengan kehilangan fungsi. Lipatan protein adalah kunci apakah protein globular dan membran dapat melakukan tugasnya dengan benar. Itu harus dilipat ke dalam bentuk yang tepat untuk berfungsi. Namun, ikatan hidrogen yang berperan besar dalam pelipatan agak lemah dan dengan demikian mudah dipengaruhi oleh panas keasaman, konsentrasi garam yang bervariasi, dan stresor lain yang dapat mengubah sifat protein. Ini adalah salah satu alasan mengapa homeostasis secara fisiologis diperlukan dalam banyak bentuk kehidupan. Contoh umum denaturasi. Saat makanan dimasak, beberapa proteinnya menjadi terdenaturasi. Inilah sebabnya mengapa telur rebus menjadi keras dan daging yang dimasak menjadi keras. Contoh klasik denaturasi berasal dari putih telur yang biasanya sebagian besar albumin telur dalam air. Segar dari telur, putih telur transparan dan cair. Memasak putih yang tidak stabil secara termal mengubahnya menjadi buram. Membentuk massa padat yang saling berhubungan. Transformasi yang sama dapat dilakukan dengan bahan kimia denaturasi. Menuangkan putih telur ke dalam gelas berisi aseton juga akan membuat putih telur menjadi bening, padat. Kulit yang terbentuk dari susu yang mengental adalah contoh umum lain dari protein terdenaturasi. Pembuka dingin yang dikenal sebagai ceviche disiapkan dengan memasak ikan mentah dan kerang secara kimiawi dalam bumbu jeruk asam tanpa panas. Protein atau polipeptida adalah polimer dari asam amino. Sebuah protein dibuat oleh ribosom yang membaca RNA yang dikodekan oleh kodon dalam gen dan merakit kombinasi asam amino yang diperlukan dari instruksi genetik dalam proses yang dikenal sebagai translasi. Untai protein yang baru dibuat kemudian mengalami modifikasi pasca translasi, di mana atom atau molekul tambahan ditambahkan, misalnya tembaga, seng, atau besi. Setelah proses modifikasi pasca translasi ini selesai, protein mulai melipat atau kadang-kadang spontan dan kadang-kadang dengan bantuan enzimatik, dan unsur-unsur hidrofilik itu berakhir di luar. Bentuk protein menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungannya. Pelipatan protein terdiri dari keseimbangan antara sejumlah besar interaksi antar molekul yang lemah dalam protein seperti interaksi hidrofobik, elektrostatik, dan van der Waals, dan interaksi pelarut protein. Akibatnya, proses ini sangat tergantung pada keadaan lingkungan tempat protein ini berada. Kondisi lingkungan ini termasuk dan tidak terbatas pada suhu salinitas atas tekanan dan pelarut yang terlibat. Akibatnya, setiap paparan tekanan ekstrim, misalnya panas dan radiasi, konsentrasi garam anorganik yang tinggi, asam kuat dan basa, dapat mengganggu interaksi protein dan pasti menyebabkan denaturasi. Pada tingkat struktur protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada denaturasi struktur kuartener. Subunit protein terdisosiasi dan susunan spasial subunit protein terganggu. Yang kedua, denaturasi struktur tersier.
melibatkan gangguan antara lain. Yang pertama, denaturasi kovalent antara rantai samping asam seperti jembatan disulfida antara gugus sistein. Yang kedua, interaksi dipol-dipol non-kovalent antara rantai samping asam amino, polar, dan pelarut sekitarnya. Yang ketiga dan yang terakhir itu van der Waals dipol, terinduksi interaksi antara rantai samping asam amino non-polar. Terima kasih. Kehilangan fungsi denaturasi. Sebagian besar substrat biologis kehilangan fungsi biologisnya ketika didenaturasi. Misalnya enzim, karena kehilangan aktivitasnya. Karena substratnya tidak dapat lagi berkaitan dengan siklus aktif. Dan karena residu yang terlibat dalam menstabilkan keadaan. Kondisi substrat yang tidak lagi diposisikan untuk dapat melakukannya. Proses denaturasi hilangnya aktivitas terkait dapat diukur dengan menggunakan teknik seperti STK dan QCM. Kehilangan fungsi. Sebagian substrat biologis kehilangan fungsi biologisnya ketika didenaturasi. Misalnya enzim, kehilangan aktivitasnya karena substrat tidak dapat lagi berikatan dengan situs aktif. Dan karena residu asam amino yang terlibat dan menstabilkan keadaan transisi substrat tidak lagi diposisikan untuk dapat melakukannya. Proses denaturasi dan hilangnya aktivitas yang terkait dapat diukur dengan menggunakan teknik seperti interferometri, polarisasi ganda, CD, QCMD, dan EPSPR. Aktivitas karena logam berat di metaloid Lloyd. Dengan menargetkan protein logam berat, diketahui dapat mengganggu fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh protein. Logam berat termasuk dalam kategori yang terdiri dari logam transisi serta sejumlah metaloid tertentu. Logam ini ketika berinteraksi dengan protein asli yang terlibat cenderung berperan dalam menghambat aktivitas biologisnya. Logam berat dapat membentuk kompleks dengan gugus rantai samping fungsional protein. Logam berat dapat mengganggu protein terlibat yang dapat sangat menghambat stabilitas dan aktivitas dari protein. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang reversibilitas dan inversibilitas. Dalam banyak kasus, denaturasi bersifat reversible atau protein dapat memperoleh kembali sifat aslinya. Proses ini disebut dengan proses renaturasi. Protein juga biasanya bersifat irreversible. Irreversibilitas ini biasanya merupakan irreversibilitas kinetik, bukan termodinamika, karena protein yang terlipat umumnya memiliki energi bebas yang lebih rendah daripada ketika dilipat. Melalui irreversibilitas kinetik, fakta bahwa protein terjebak dalam minimum lokal dapat menghentikannya untuk melipat kembali setelah didenaturasi secara irreversibilitas. Reversibilitas dan irreversibilitas. Dalam banyak kasus denaturasi bersifat reversibel. Protein dapat memperoleh kembali keadaan aslinya ketika pengaruh denaturasi dihilangkan. Proses ini bisa disebut renaturasi. Pemahaman ini telah mengarah pada gagasan bahwa semua informasi yang dibutuhkan protein untuk mengkonsumsikan keadaan asli mereka dikodekan dalam struktur utama protein. Dan karenanya, dalam DNA yang mengkode protein yang disebut termodinamika, Vincent, dan hipotesis. Baiklah, denaturasi juga bisa irreversible. Irreversible ini biasanya merupakan irreversibilitas kinetik, bukan termodinamika, karena protein yang terlibat umumnya memiliki energi bebas yang lebih rendah daripada ketika dilipat. Nah, melalui irreversibilitas kinetik ini, fakta bahwa protein terjebak dalam minimum lokal dapat menghentikannya untuk melipat kembali setelah denaturasi secara irreversible. Denaturasi protein karena pH. Denaturasi juga dapat disebabkan oleh perubahan pH yang dapat mempengaruhi kimia asam amino dan residunya. Gugus yang dapat terionisasi dalam asam amino dapat menjadi terionisasi ketika menjadi perubahan pH. Perubahan pH
ke kondisi yang lebih asam atau lebih basah dapat menyebabkan pembukaan. Pembukaan yang diinduksi asam sering terjadi pH 2 dan 5. Pembukaan yang diinduksi basah biasanya membutuhkan pH 10 atau lebih tinggi. Proses denaturasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor fisik dan faktor kimiawi. Faktor fisik meliputi panas, tekanan, dan pengadukan, sedangkan faktor kimiawi meliputi pH atau tingkat keasaman, pelarut organik, senyawa organik, deterjen, dan garam. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pipet tetes, rak tabung reaksi, dan wadah. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu putih telur, susu, jeruk nipis, dan asam asetat atau cuka. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan praktikum. Setelah itu, dimasukkan kurang lebih 2 ml susu ke dalam tabung reaksi. Lalu, masukkan juga kurang lebih 2 ml putih telur ke dalam tabung reaksi yang satunya. Ulangi sampai keempat tabung terisi dengan sampel. Berikutnya, dimasukkan reagen berupa asam asetat kurang lebih 2 ml juga ke dalam tabung yang berisi susu dan albumin atau putih telur. Jadi, perbandingan bahan yang digunakan yaitu 1:1. Setelah ditambah reagen, jangan lupa tabung reaksi juga digoyang-goyangkan. Selanjutnya, kembali dimasukkan kurang lebih 2 ml air jeruk nipis ke dalam 2 tabung yang belum ditambahkan dengan cuka. Setelah selesai, jangan lupa goyang-goyangkan tabung reaksi dan amati perubahan yang terjadi. Hasil uji denaturasi menunjukkan bahwa sampel yang telah ditambahi dengan asam cuka dan juga air perasan jeruk nipis akan menghasilkan suatu gumpalan yang berwarna putih dan juga menghasilkan larutan yang berwarna keruh. Sampel putih telur dan susu yang telah dicampurkan dengan asam asetat dan jeruk nipis terbentuk suatu gumpalan atau endapan yang menandakan adanya proses denaturasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa protein dapat membentuk struktur Switzer ion. Protein juga memiliki titik isoelektrik di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itulah, protein dapat terdenaturasi yang ditandai dengan membentuk gumpalan dan larutannya menjadi keruh. Pada proses ini, penambahan asam dapat memutuskan jembatan garam pada struktur tersier protein. Hal ini dikarenakan asam akan terdisosiasi menjadi produk bermuatan ionik.
Mekanisme denaturasi berlangsung ketika terjadi reaksi substitusi antara ion negatif dan ion positif. Ion positif dan negatif pada garam dapat berganti pasangan dengan ion positif dan negatif dari asam, sehingga jembatan garam pada protein yang merupakan salah satu jenis interaksi pada protein menjadi kacau dan protein akan terdenaturasi. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa protein yang terdapat pada susu dan putih telur dapat mengalami proses denaturasi melalui reaksi penambahan asam yang ditandai dengan terbentuknya suatu gumpalan atau koagulasi.